Pernahkah Anda menjalani hari tanpa benar-benar merasakannya? Bangun, bekerja, berbicara, lalu tidur lagi. Seolah-olah hidup berjalan dengan sendirinya. Sementara kita, ya cuma ngikutin aja dari kejauhan. Pertanyaan ini mungkin rasanya berat ya, tapi coba deh kita renungkan sama-sama sejenak. Karena seringkali justru di dalam pertanyaan inilah kuncinya. Kunci untuk kembali terhubung dengan diri kita yang sebenarnya. Lucunya, banyak dari kita itu hidup dalam mode ini tanpa sadar loh. Kita, ya, jalanin aja rutinitas, penuhin semua tuntutan, dan kalau ditanya, jawabannya selalu, aku baik-baik saja. Padahal, di bawah permukaan sering banget ada rasa hampa yang, aduh, susah banget dijelasin. Nah, mode autopilot ini bukan sekedar kebiasaan jelek atau rasa malas ya. Sama sekali bukan. Ini tuh sebetulnya respons biologis yang cerdas banget. Jadi pas kita udah kecapean banget ngadepin stres yang gak ada habisnya, pikiran bawah sadar kita ngambil alih setir. Tujuannya simple, cuma supaya kita tetap bisa jalan. Ini adalah mode bertahan hidup. Kedengeran familiar nggak? Mungkin Anda pernah nih nyampe kantor tapi, kok nggak inget ya tadi di jalan gimana ya? Atau pas sudah keluar rumah tiba-tiba kepikiran, tadi pintu udah dikunci belum ya? Ini bukan tanda pikun kok. Ini tuh tanda kalau pikiran sadar Anda lagi nggak megang kendali, karena udah terlalu lelah. Oke, jadi kenapa sih tubuh kita ngelakuin ini? Penting banget untuk diingat, ini bukan sebuah kegagalan. Justru ini adalah sistem perlindungan yang luar biasa, yang dirancang untuk ngejaga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Coba deh bayangin sistem saraf kita itu kayak mobil. Sistem simpatis itu pedal gasnya, yang kita injak pas lagi ngadepin ancaman, mau itu macet parah atau deadline kerjaan yang mepet banget. Nah, sistem parasimpatis itu remnya. Masalahnya, di kehidupan modern sekarang ini, pedal gas kita tuh sering banget keinjak terus. Sampai-sampai remnya kayak aus, dan kita jadi kejebak terus di kecepatan tinggi. Nah, ketika tekanan udah jadi terlalu berat, pikiran kita punya cara yang lebih ekstrim lagi buat melindungi diri. Namanya disosiasi. Anggap aja ini kayak pintu darurat mental. Pikiran kita seolah keluar sebentar dari tubuh, biar nggak ngerasain sakit yang kelewat batas. Strategi ini kan berguna banget ya pas kita ngadepin trauma. Tapi jadi masalah kalau pintu daruratnya ini tetap kebuka, padahal bahayanya udah lewat. Makanya ada ungkapan yang dalam banget. Meskipun pikiran sadar kita bisa aja lupa atau coba neken pengalaman yang menyakitkan, tubuh kita tuh nggak pernah lupa. Rasa tegang di pundak, perut yang sering gak enak, atau nafas yang rasanya pendek, itu semua cara tubuh kita nyimpen memori dari apa yang udah kita lewati. Dan seringnya, mode bertahan hidup ini pemicunya bukan cuma stres hari ini aja loh, akarnya bisa jadi jauh lebih dalam. Dari pengalaman masa lalu, luka-luka yang mungkin gak pernah kita sadari, atau bahkan gak sempat kita kasih nama. Salah satu akar yang paling umum dan sering gak kelihatan itu namanya childhood emotional neglect. Ini bukan soal kekerasan fisik ya, ini justru tentang apa yang nggak ada. Nggak adanya validasi emosi, nggak adanya orang dewasa yang aman buat diajak ngobrolin perasaan. Akibatnya, anak belajar kalau emosi itu bahaya, dan lebih baik dimatiin aja rasanya. Pas udah dewasa, dampaknya kerasa banget. Kita mungkin ngerasa, kok kayak ada yang salah ya sama aku, tapi nggak tahu salahnya di mana. Kita jadi susah ngenalin apa yang kita rasain, susah bilang nggak, dan sering rasa hampa. Ini bukan karena kita rusak ya, tapi karena kita nggak pernah diajarin keterampilan emosional yang sehat. Dan yang bikin ini makin kompleks, pola ini ternyata bisa diwariskan. Trauma antar generasi itu beneran ada. Jadi bisa aja sistem saraf kita udah tersetting untuk selalu waspada sama bahaya. Bukan karena pengalaman kita sendiri, tapi karena membawa memori dari apa yang dialami kakek nenek atau orang tua kita dulu. Mekanisme bertahan ini memang nolongin kita banget kan? Tapi kalau dibiarin aktif kelamaan, perlindungan itu sendiri malah bisa berubah jadi beban. Jadi hidup dalam mode autopilot dan mati rasa emosional itu bukan kondisi yang netral. Justru ini bisa jadi pintu gerbang ke masalah kesehatan mental yang lebih serius. Kenapa? Karena terputus dari emosi itu salah satu gejala inti dari depresi, kecemasan, dan juga PTSD. Dan ini bukan cuma soal pikiran loh. Tubuh kita benar-benar membayar harga yang sangat mahal. Stres yang kronis itu ngegerogoti tubuh kita sampai ke tingkat sel. Menyebabkan peradangan, ngerusak jantung, bikin pencernaan kacau, bahkan bisa mempercepat penuaan otak. Ini kerusakan fisik yang nyata dan bisa diukur. Logis kan? Kalau kita terputus dari diri sendiri, yang mustahil kita bisa nyambung secara tulus sama orang lain. Mungkin kita ada di situ secara fisik, tapi orang lain bisa ngerasain kok kalau kita nggak benar-benar hadir.
Nah, inilah yang akhirnya menciptakan jarak, rasa sepi, dan isolasi yang menyakitkan. Kalau Anda merasakan ini, perlu diingat, berada dalam mode bertahan itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali, bukan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti betapa kuatnya Anda. Bukti bahwa Anda udah berhasil bertahan, seringkali sendirian, dalam waktu yang sangat-sangat lama. Tapi, kabar baiknya adalah bertahan hidup itu bukan tujuan akhir kita. Ada jalan untuk kembali. Ada jalan untuk pulang ke diri kita sendiri. Untuk membangun lagi koneksi yang sempat hilang. Tolong ingat ini ya, bertahan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi, hidup itu hak kita. Merasakan suka dan duka, terhubung dengan momen yang ada di depan mata, dan merasakan kehidupan mengalir di dalam diri kita, itu adalah hak kita semua. Jalan pulangnya tuh nggak rumit kok, beneran. Dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Kembali ke napas, cuma ngerasain udara masuk dan keluar, kasih diri Anda waktu hening mungkin cuma 5 menit tanpa gangguan apapun, dan dengan lembut tanpa menghakimi, coba mulai tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang lagi aku rasain sekarang? Tujuannya bukan untuk jadi orang baru yang lebih baik atau lebih sempurna. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk kembali menyapa dan merangkul diri Anda yang selama ini bersembunyi. Diri Anda yang udah berjuang begitu keras untuk melindungi Anda. Apa yang kita bahas ini hanyalah sebuah pintu. Sebuah undangan untuk melihat ke dalam, untuk mengakui semua perjuangan Anda dengan penuh kasih sayang, dan untuk menyadari bahwa ada pilihan lain selain hanya bertahan. Perjalanan ini nggak menuntut kesempurnaan, nggak ada garis finish. Yang ada hanyalah langkah sadar berikutnya. Satu tarikan napas yang Anda sadari. Satu momen di mana Anda memilih untuk merasakan, alih-alih mematikan rasa. Dan itu saja sudah lebih dari cukup.